Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Apakah suara ibu sudah terdengar? Ya sudah ya. Terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung kita mulai saja karena ini waktunya singkat selama 15 menit. Jadi ibu tadi sudah memberikan soal 25 ya adik-adik. Bagaimana pendapat adik-adik tentang soal tersebut? Apakah mudah, sedang, atau sulit? Coba Mai berpendapat. Atau ada yang lain ingin berpendapat? Bagaimana soalnya? Apakah soal ini mudah? Nanti akan ibu tingkatkan lagi untuk UHA? Atau terlalu sulit? Adik-adik? Baik, langsung saja ya. Jadi setelah adik-adik itu sudah mengerjakan soal, mana soal yang tersulit atau yang perlu kita bahas bersama-sama agar adik-adik bisa lebih paham? Ada tidak soal yang membuat adik-adik merasa kesulitan sehingga ibu harus menjelaskan ulang? Yang mana adik-adik soalnya yang sulit? Dek Habib. Silakan Dek Habib untuk menyalakan mikrofon. Ya, Dek Habib tadi sudah mengerjakan soal, Dek. Sudah. Bagaimana soalnya, Dek? Lumayan sulit. Oh iya. Baik. Berarti mana saja soal yang sulit, Dek, yang perlu kita bahas? Ini Ibu sudah membagikan soal yang tadi. Kemudian ada di sampingnya pembahasannya. Nah, coba dilihat mana yang sulit, Dek. Nomor 16 ya. Oke, baik. Silakan ditutup lagi deh, Habib. Nah, ini. Baik, kita bahas di nomor 16 sesuai dengan request atau pendapat Dek Habib kalau ini merupakan soal yang sulit. Jadi, nomor 16 soalnya, spesies adalah unit dasar dari klasifikasi biologi. Alasan dua individu yang berbeda dikelompokkan dalam satu spesies yang sama. Itu kenapa alasannya? Jawabannya ternyata adalah D, yaitu dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Pasti adik-adik itu menjawab B ya? Nah, begini adik-adik. Jadi, sesuai dengan pembahasannya, yaitu spesies atau jenis adalah suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjuk pada satu atau beberapa kelompok individu yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain. Lihat, dapat saling membuahi satu sama lain dalam kelompoknya dan dapat menghasilkan keturunan atau anakan yang fertil. Nah, apa sih itu fertil? Fertil itu anakan yang dapat saling kawin lagi dan dia itu dapat bereproduksi lagi dengan baik. Seperti itu adik-adik. Jadi tidak fertil itu lawan dari mandul atau tidak bisa melakukan perkembangbiakan. Nah, ketika kita dikelompokkan menjadi satu spesies, misalnya manusia, maka kita bisa melakukan perkembangbiakan dengan cara melakukan kawin, kemudian anak dari
spesies ini akan menghasilkan anakan yang dia itu fertil juga. Jadi seperti ini Ibu sudah contohkan. Kenapa jawabannya bukan B? Yaitu walaupun terdapat kelompok individu yang memiliki banyak persamaan, karena tadi adik-adik itu banyak memilih yang banyak persamaan, maka Ibu akan merumuskan ke yang bagian banyak persamaan ini. Jadi walaupun mereka itu banyak persamaan, namun syarat suatu makhluk hidup masuk dalam satu spesies adalah mereka dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Maka kelompok tersebut baru bisa dikatakan menjadi satu spesies. Tapi ketika mereka itu belum menghasilkan keturunan yang fertil, maka itu belum dapat dikatakan menjadi satu spesies yang sama. Misalnya, pada saat zaman sekarang ini banyak sekali persilangan yang terjadi di antara tanaman. Misalnya, ini Ibu contohkan antara buah jeruk dan pepaya. Adik-adik pernah dengar jerpaya? Nah, tanaman ini walaupun mereka itu memiliki bentuk yang berbeda dengan jeruk aslinya, tapi ternyata ketika petani itu mulai berusaha untuk menanam biji dari jerpaya, mereka tidak berhasil. Bijinya tidak pernah tumbuh, Dek. Nah, inilah yang dinamakan kalau anakannya itu belum bisa menghasilkan anakan yang fertil, karena bijinya itu belum bisa tumbuh. Seperti itu. Kalau nanti misalnya dari jerpaya ini bisa menghasilkan anakan, kemudian dari anakan ini menghasilkan biji, bijinya bisa ditanam lagi, ini baru dikatakan menjadi spesies baru. Spesies baru yaitu spesies jerpaya. Tapi ternyata pada saat ini belum bisa ditemukan jerpaya yang menghasilkan anakan yang fertil seperti itu. Jadi syarat utama suatu kelompok makhluk hidup itu dapat dikatakan menjadi satu spesies itu adalah menghasilkan anakan yang fertil. Seperti itu deh. Bagaimana Dek Habib? Apakah sudah paham? Sudah. Oke. Ibu lanjutkan ya. Nah, ini ada nomor 2. Ibu akan bahas nomor 2 dulu, yaitu cara pengelompokan berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Itu disebut sebagai, jawabannya B, klasifikasi sistem alami. Nah, di sini coba adik-adik lihat lagi. Klasifikasi sistem alami dan buatan. Apa sih perbedaannya? Ada yang bisa menyebutkan, Dek? Secara singkat saja. DR Vita, silakan dinyalakan mic-nya, Dek. DR Vita. Oke, Dek. Ini Ibu sudah membagikan pembahasan di nomor 2. Nah, menurut DR Vita, kesimpulan dari pembahasan ini, apa sih perbedaannya sistem klasifikasi dan buatan? Coba disimpulkan, Dek. Secara singkat saja. Maaf Bu, saya lupa. Kenapa? Oke, baik. Tidak apa-apa. Jadi begini ya, Dek. Sistem klasifikasi alami itu sistem klasifikasi yang menggunakan dasar persamaan perbedaan morfologi. Ingat-ingat, perbedaan morfologi itu dari bentuk luar ya, Dek. Kemudian ada anatomi juga. Jadi dari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri kita bisa melihat bagaimana bentuknya, bagaimana dia bentuk di dalamnya, kemudian bagaimana ciri-ciri dari spesies tersebut. Gitu. Itu sistem klasifikasi alami. Tapi ketika kita melakukan sistem klasifikasi yang artifisial atau buatan, itu kita itu dapat mengelompokkan sendiri. Misalnya dari kriteria apa saja yang diperbandingkan dari makhluk hidup dengan satu dan lainnya. Contohnya, makhluk hidup A memiliki manfaat A, misalnya untuk sayuran, kemudian untuk sebagai buah, kemudian ada yang untuk bahan bangunan, kayak gitu. Nah, itu kan tidak dilihat dari bentuk morfologi atau dari ciri-ciri tanamannya,
tapi dari manfaatnya. Nah, kita mengelompokkannya itu sesuai dengan kemauan kita. Misalnya ada bunga mawar, kemudian ada bunga kamboja. Itu kita kelompokkan menjadi tanaman yang dia itu berfungsi atau bersifat untuk tanaman hias. Ada juga tanaman jati, kemudian tanaman mahoni. Itu bisa kita kelompokkan menjadi klasifikasi yang dia itu dapat berguna untuk tanaman bangunan, seperti itu. Jadi tergantung apa yang kita inginkan, itu kalau buatan, bukan dari bentuk asli dari tanaman tersebut. Begitu adik-adik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini juga penting. Nomor 5, sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh siapa, Dek? Dek Ratih? Silakan Dek Ratih menjawab. Ya, Linnaeus ya. Jadi benar, untuk sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali itu dipelopori oleh Linnaeus, yaitu dengan mengelompokkan plantae atau tanaman dan animalia. Hanya 2 itu, pertama kali 2. Dikelompokkan kingdomnya itu menjadi 2. Kemudian berkembang lagi di tahun 1866 menjadi 3 kingdom. Yang dipisahkan adalah protista. Nah, ini kenapa bisa dipisahkan protista? Karena di periode ini sudah ditemukan mikroskop, benda-benda yang kecil yang tadinya belum terlihat oleh mata kita. Makanya ketika sudah ada mikroskop, manusia baru sadar, oh ternyata ada kingdom lain atau jenis lain dari makhluk hidup. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi 4 kingdom. Ini ada Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Kenapa dibedakan menjadi 4 kingdom? Karena ternyata dari makhluk hidup yang tidak terlihat tadinya, ketika 2 kingdom itu tidak terlihat protista, kemudian dibedakan lagi menjadi 4, itu karena ada makhluk hidup yang dia itu mikroorganisme kecil, tidak bisa dilihat mata, dan ternyata dia tidak memiliki inti sel. Sedangkan protista itu memiliki inti sel. Itu perbedaannya. Makanya dia itu dipecah lagi menjadi 4 kingdom. Nah, selanjutnya pada tahun 1977 Carl Woese itu membagi lagi, dipecah lagi. Ternyata ada loh makhluk hidup yang beda dari yang satu dengan yang lainnya. Makanya dia itu dipecah menjadi 5 kingdom. Inilah yang biasanya kita gunakan, yaitu sistem klasifikasi dari 5 kingdom ini, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, Fungi ini dipecah dari kingdom Plantae. Yang tadinya fungi atau jamur ini disamakan dengan plantae atau tanaman, ternyata mereka memiliki beberapa perbedaan, Dek. Apa coba perbedaannya? Silakan Dek Resa, dinyalakan mic-nya, Dek. Iya, Bu. Nah, Dek Resa silakan analisis apa perbedaan dari kingdom fungi atau jamur dengan kingdom plantae atau tumbuhan. Kemarin adik sudah mengerjakan LKPD. Silahkan dianalisis deh, apa perbedaannya jamur dengan tanaman? Kalau jamur itu Dari cara memperoleh makanannya, Dek, coba dianalisis. gimana, Bu? Putus-putus nih, Bu. Oh, baik. Begini ya, Adik-adik. Jadi, di sistem 5 kingdom ini, fungi atau jamur itu berbeda ternyata dengan tanaman. Makanya dia dipisahkan menjadi 2 kingdom. Perbedaannya itu dari cara mereka memperoleh makanan. Ketika tumbuhan itu autotrof atau dapat menciptakan makanan sendiri dengan fotosintesis, sedangkan jamur itu tidak bisa membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Seperti itu. Makanya dia dipisahkan menjadi kingdom yang berbeda. Nah, selanjutnya sebenarnya di saat ini itu ada juga yang sistem 6 kingdom, yaitu ada kingdom virus tambahannya.
Tapi biasanya yang digunakan itu adalah sistem 5 kingdom. Seperti itu adik-adik. Jelas ya? Suara ibu masih terdengar, Dek? Oke. Waktu dan Baik. Nah, ini karena waktunya akan segera habis, ibu percepat ya. Nah, nomor 6 itu ada urutan kingdom. Silakan adik-adik perhatikan. Jawaban yang benar itu adalah E. Ya. Nah, ini silakan adik hafalkan karena di ulangan harian itu akan ibu berikan. Ada kingdom, phylum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, kemudian selanjutnya ada kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ini silakan dihafalkan ya, Dek. Kemudian di soal nomor yang terakhir ibu akan bahas, yaitu ini untuk penulisan nama Latin. Coba adik-adik perhatikan lagi, ada 7 poin yang harus adik-adik